bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, anugerah terindah. Nah, saya kira topik ini bukan topik yang baru lagi bagi kita, karena sesungguhnya istilah anugerah itu sesuatu yang sudah sangat akrab di telinga kita. Anugerah atau kasih karunia atau pemberian cuma-cuma. Nah, memang kalau kita dalami nanti makna anugerah ini sebenarnya dari bahasa yang dipakai di Alkitab itu sangat luas, tetapi kira-kira garis besarnya mau mengatakan bahwa anugerah itu adalah pemberian yang superior, yaitu Allah sendiri, kepada yang inferior, yaitu manusia, ya, di mana tidak ada kelayakan dari manusia itu sebenarnya untuk menerimanya. Jadi kalau ada sesuatu alasan membuat kita akhirnya bisa kita anggap kita layak menerima anugerah itu, berarti itu bukan anugerah. Nah, atau misalnya ada seseorang mendapat hadiah, nah itu tentu berhubungan dengan prestasi. Atau mendapat upah, tentu itu berhubungan dengan kerja keras. Nah, itu haknya. Tapi ketika kita bicara tentang anugerah, itu adalah sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Nah, sebenarnya kita sendiri pun tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Nah, maka dari firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara, kita sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada Kejadian pasal 1 dan 2, Allah menciptakan kita segambar dengan dirinya, memiliki nilai kemuliaan. Jadi gambar Allah, diri Allah, ya, dianugerahkan sebenarnya bagi kita. Nah, saudara, coba kita renungkan bagaimana ketika Allah menciptakan Adam, ya, itu dikatakan diciptakan dari debu tanah, lalu Allah membangun atau membentuk postur manusia. Nah, saya tidak tahu apakah Allah menyusun bagaimana sistem di dalam tubuh manusia itu waktu itu. Nah, tapi nampaknya Allah hanya membangun manusia itu dari debu tanah. Nah, tetapi ketika Allah menghembuskan nafasnya, dirinya diberikan kepada manusia itu, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup, terbentuklah sistem di dalam tubuhnya. Ya kan, ususnya ada, saraf-sarafnya ada, nadinya ada. Nah, Allah membuat manusia itu sedemikian istimewa. Tetapi kemudian akhirnya kita juga tahu bahwa manusia yang di dalam dirinya ada rupa Allah itu akhirnya juga jatuh ke dalam dosa. Itu kalau kita belajar tentang Alkitab, saudara-saudara, saya selalu sampaikan ini kepada teman-teman yang konseling dengan saya. Nah, dari segi hubungannya dengan dosa, Alkitab kita ini bisa kita bagi 3. Nah, Kejadian 1 dan 2 itu namanya pradosa. Nah, di sana keidealan daripada ciptaan itu, termasuk manusia itu. Dan dari Kejadian 3 sampai Wahyu pasal 20 itu keberadaan berdosa, nah di mana kemudian juga Allah mengadakan upaya-upaya untuk penyelamatan manusia. Dan kemudian juga di sana kita lihat ada orang yang meresponi anugerah Allah itu, ada juga yang tidak. Dan di bagian kedua itulah, atau kemudian nanti dimulai dari Kejadian 3, ayat 15 itu, Allah sebenarnya memberi, di sana dimulai dengan anugerah, di mana Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia itu dengan satu pribadi yang disebut dengan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Nah, 2 pasal terakhir nanti, Wahyu pasal 21 dan 22 itu disebut dengan pos dosa. Nah, di sana juga tidak ada lagi dosa. Nah, di sana kita akan temukan apa yang disebut dengan langit baru dan bumi yang baru. Nah,
Kalau kita nanti memahami anugerah ini tanpa kita hubungkan dengan keberadaan kita sebagai manusia berdosa, banyak orang akhirnya ringan memandang anugerah ini. Jadi kalau akhirnya Allah memberikan, misalnya dalam kita hubungkan nanti dengan keselamatan itu, memberikan keselamatan itu sebagai sesuatu yang cuma-cuma, nah itu bukan karena itu barang murahan, bukan. Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, maka penting sekali sebenarnya kembali kita melihat diri kita, oke, dulu Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah, tapi setelah itu jatuh ke dalam dosa, dan ternyata kita kemudian ya, kita ada dalam keberadaan berdosa. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini misalnya bagian paling bawah di sini dari PowerPoint ini, ada namanya dosa status. Itu satu keberadaan yang melekat dalam diri seseorang. Jadi kita melakukan dosa itu karena status kita berdosa. Jadi bukan karena kita melakukan tindakan dosa maka kita berdosa, bukan. Justru karena status kita sebagai manusia berdosa, nah status itulah yang memaksa kita melakukan tindakan-tindakan dosa. Nah, ini satu hal yang penting bagi kita, maka tidak ada lagi sebenarnya kemampuan manusia untuk boleh misalnya menyelamatkan dirinya seperti yang banyak diajarkan di agama-agama yang lain, itu tidak. Nah, penting kita memahami keberadaan kita sebagai manusia berdosa supaya nanti kita mengerti juga betapa besarnya, seperti yang saya buat di sini, bahwa anugerah Allah itu begitu besar. Ya, tadi kalau kita hubungkan dengan ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya besar, tapi rupanya itu menjangkau seluruh dunia, universal. Dan kalau kita hubungkan dengan topik kita ini, anugerah itu indah. Allah mengasihi dunia, ya Allah mengasihi kita manusia berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah seharusnya manusia berdosa itu harus dihukum di neraka? Dan itu sah-sah saja, saudara. Karena memang faktanya manusia sudah melanggar firman Tuhan, ya sudah melanggar apa yang disampaikan Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 itu. Dan ternyata kemudian mereka melanggarannya. Nah, sah-sah saja sebenarnya dihukum. Nah, tetapi kemudian Allah mengasihi dunia ini, dia tidak menginginkan kematian manusia berdosa itu. Justru Allah kemudian berupaya bagaimana supaya manusia berdosa itu bisa diselamatkan, bisa dibawa kembali dalam relasi yang indah dengan Tuhan. Ya, bisa kembali menyatu dengan Tuhan. Ini hal yang penting bagi kita. Jadi memahami anugerah itu, kita perlu juga menyadari siapa sebenarnya diri kita, ya sebelum kita menikmati akan segala kelimpahan anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi kita dalam Kristus Yesus. Jadi nilai anugerah itu, saudara, jadi kalau kita katakan anugerah terindah itu, nilai dari anugerah Allah itu begitu besar, ya itu menjangkau seluruh dunia, dan anugerah Allah itu begitu indah. Jadi kita manusia berdosa, status kita, ya awalnya kita bicara tentang status, lalu karena statusnya manusia berdosa, muncullah pikiran-pikiran, keinginan, bahkan itu menjadi satu kebiasaan untuk melakukan dosa, dan tertuanglah itu dalam tindakan-tindakan atau apa yang kita sebut dengan action atau aktus di sini. Lalu saudara, macet ya. Oke, nah sorry. Kedua dari tema kita ini, anugerah terindah itu. Nah, perlu juga kita lihat dalam bentuk apa Allah mewujudkan anugerahnya itu. Nah, pertama justru dikatakan bahwa anugerah itu telah terwujud, telah terbukti, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Jadi anugerah itu dalam hubungannya nanti dengan keselamatan yang kita bahas di sini, saudara-saudara, itu sudah Allah kerjakan dengan sempurna di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Maka anugerah Allah itu nyata sekali ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, menganugerahkan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal itu secara cuma-cuma bagi kita. Jadi Yesus itu adalah anugerah Allah terbesar di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya kehidupan kita ini semua adalah anugerah Allah. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan, nah, bahwa hidup yang dia hidupi itu adalah kasih karunia Allah. Ya. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa dalam hubungannya dengan keselamatan itu, Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang paling dia kasihi, bahkan dirinya sendiri sebenarnya. Ya, anak itu Allah, kalau kita belajar nanti tentang Allah Tritunggal itu. Ya, Allah itu menyatu, Yesus itu juga adalah Allah. Dia memberikan anaknya yang termahal dari dirinya, yang paling berharga dari dirinya. Nah, diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu, kepada kita-kita ini, saudara. Lalu berikutnya, kalau begitu apa tujuan Allah? Ya, tujuan Allah atau tujuan anugerah Allah itu. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan adalah tujuan anugerah Allah itu yang pertama adalah untuk memberikan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali dengan konsekuensi dari dosa, nah ketika Allah memberikan larangan itu kepada Adam dan Hawa, ya, supaya mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lalu dikatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, dan ternyata mereka memakannya. Maka mulai pada hari itu, ya, mereka mati secara rohani, mereka terpisah dengan Allah. Itu maka nanti dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut. Nah, maka tujuan Allah memberikan anugerah itu, ya. Tujuan anugerah Allah itu adalah bagaimana supaya saya dan saudara akhirnya yang sudah mati oleh karena dosa itu dapat dihidupkan kembali. Dan nilai hidup yang diberikan Allah bagi kita, atau nilai hidup yang dianugerahkan Allah kepada kita, bukan satu hari, bukan satu minggu, bukan satu bulan, bukan satu tahun, bukan satu abad, tapi selama-lamanya. Saudara, dengan memahami ini, akhirnya nanti kita mengerti bahwa memang betul bahwa setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia sudah menerima hidup itu. Dan nilai hidup itu kekal sampai selama-lamanya, maka dari poin ini kita mengerti tidak mungkin ada orang yang kehilangan keselamatan. Ya, seperti ada yang diajarkannya bisa hilang keselamatan katanya. Tidak. Kalau keselamatan bisa hilang, berarti yang diberikan Tuhan bukan hidup yang kekal. Hidup yang sementara berarti. Nah, padahal yang diberikan Tuhan itu adalah hidup selama-lamanya. Hidup yang kekal, saudara. Jadi sekali lagi, yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup sebagai lawan dari kata mati itu, tapi nilai hidup yang diberikan oleh Allah itu kepada kita bernilai selama-lamanya, maka diberilah kata keterangan ini, hidup yang kekal. Bisa ya saudara ya. Jadi jadi tujuan anugerah Allah itu untuk menghidupkan kita, memberikan hidup itu, dan hidup itu adalah kekal sampai selama-lamanya. Lalu yang kedua dikatakan di situ bahwa di ayat 17 itu tujuan anugerah Allah itu adalah untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Ya. Jadi untuk menyelamatkan manusia berdosa itu. Jadi kita yang sudah, ya, Alkitab mengatakan bahwa semua kita sudah berdosa. Sudah berbuat dosa, bahkan dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Nah, dosa itu membuat kita mati, tidak memiliki daya untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, tidak memiliki daya untuk menolong diri kita. Ya, namanya orang yang sudah mati. Tidak bisa orang mati menolong dirinya. Tidak bisa. Nah, gambaran ini, saudara, penting sekali bagi kita, sehingga kita mengerti bahwa
betapa ajaibnya anugerah Allah itu bagi kita. Dan anugerah Allah itu ditujukan untuk menyelamatkan kita. Nah, maka di sini kalau kita lihat dari pihak Allah, ya, kita hubungkan tadi sekali lagi, Allah menciptakan kita sebagai manusia yang mulia, yang indah, ya kan, memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi kemudian jatuh ke dalam dosa. Lalu Allah mengupayakan bagaimana supaya kita akhirnya bisa diselamatkan. Dan Allah memberikan solusi, ya, atas kedosaan kita sebagai anugerah itu di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan ternyata Kristus telah dengan sempurna menggenapi semua karya keselamatan itu bagi kita. Nah, sekarang bagi kita yang penting adalah tanggapan. Nah, kalau begitu, bagaimana kita menanggapi anugerah Allah itu? Ya. Allah sudah bekerja dengan luar biasa, memberikan yang terbaik bagi kita, dan itu sudah sempurna dikerjakan, saudara. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan atau tanggapan apa yang dibutuhkan dari manusia itu? Nah, itulah sebabnya dalam ayat 16, ayat 18 dikatakan supaya kita percaya. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini keistimewaan sebenarnya yang diberikan Tuhan bagi kita. Ya, jadi tanggapan satu-satunya yang Tuhan inginkan dari kita adalah percaya. Sehingga kita mendapatkan anugerah itu, mendapatkan hidup yang kekal itu. Jadi ini saudara, tanggapan ini bukan salah satu untuk mendapatkan anugerah keselamatan itu, tapi satu-satunya. Jadi bukan seperti yang baru-baru ini heboh di medsos itu, ya kan. Ada seorang hamba Tuhan yang katanya, yang mengajarkan 3 jalan menuju surga gitu ya. Nah, satu percaya kepada Yesus. Yang kedua melakukan kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Yang ketiga mengasihi katanya kan. Saudara, kalau begitu nanti kita akan menemukan bukan hanya 3 jalan keselamatan. Kalau begitu cara kita menafsir Alkitab, ya. Itu terlalu sedikit itu kalau begitu caranya. Tapi bukan begitu yang dirancang Tuhan, saudara. Ya, jalan ke surga itu hanya satu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak sedang berbicara, akulah salah satu jalan, bukan. Yesus sedang mengatakan, akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kebenaran. Nah, maka di luar Yesus kan tidak ada lagi kebenaran, ya. Ya. Kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ada firman yang tertulis itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, jadi Yesus itu bukan salah satu jalan, bukan salah satu hidup, bukan. Dan ya, itu penting bagi kita. Jadi enggak, justru sebenarnya 2 hal lain yang dikatakan beliau itu bukan syarat. Itu adalah buah, ya. Buah dari iman itu. Buah dari iman itu. Jadi nanti kalau kita hubungkan juga dengan bagaimana kita menanggapi situasi-situasi yang berubah dalam kehidupan kita, itu ada hubungannya dengan bagaimana kita awalnya percaya menerima Tuhan Yesus yang kemudian merubah, ya, kita dikatakan ciptaan baru, ya, statusnya sudah manusia baru, nanti mindset-nya pun berubah, pola pikirnya pun berubah. Nah, hanya orang yang percaya kepada Kristus yang mengerti bahwa penderitaan itu pun anugerah. Nah, dan ternyata itu ada dicatat dalam Alkitab, ya kan. Jadi bagi banyak orang, ya, yang tidak mengenal Kristus, yang belum menikmati anugerah Allah yang sesungguhnya itu, ya, penderitaan itu bisa sebagai hukuman. Ya. Kebanyakan orang menilainya seperti itu. Tetapi dalam Filipi pasal 1 itu dikatakan bahwa menderita bagi Kristus itu pun anugerah. Enggak semua orang mendapatkan kesempatan itu, saudara.
Jadi kalau kita nanti dalam perjalanan kehidupan kita, pelayanan-pelayanan kita misalnya, akhirnya mengalami penderitaan, entah dicaci maki orang, ditempeleng kita, ya bersyukurlah. Saya dengan Pak Ramlan, ya walaupun kami berdoa seperti itu, belum tentu juga dikasih Tuhan kesempatan itu ditempeleng orang dalam pelayanan. Belum tentu loh. Ya, pingin juga misalnya entah ada orang caci maki kita dalam pelayanan misalnya kan, ditempeleng atau kemudian dikejar-kejar, belum tentu juga dikasih Tuhan kesempatan itu, saudara. Nah, ini nanti akan merubah. Jadi tanggapan kita terhadap anugerah Allah ini yang diwujudkan dengan iman atau percaya kepada Kristus itu akan merubah segalanya dalam kehidupan kita. Nah, maka perlu juga kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud oleh Alkitab dengan kata percaya kepada Tuhan Yesus dihubungkan dengan tanggapan kita terhadap keselamatan itu atau dengan anugerah Allah dalam Kristus tadi sehingga kita diselamatkan, sehingga kita diberikan hidup yang kekal. Nah, maka ada 3 unsur utama ini yang penting kita pahami, saudara. Nah, yang pertama, kalau dikatakan seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus tahu siapa Tuhan Yesus. Jadi ada unsur pengetahuannya, knowledge, ya, notisianya. Nah, tentu tidak mungkin juga kita pahami seutuhnya siapa Tuhan Yesus ini. Ya. Nah, tapi paling tidak seperti pengakuan iman rasuli kita itu, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia dikandung dari Bunda Maria, misalnya itu dari seorang perawan. Artinya apa? Dia lahir bukan oleh karena persetubuhan seorang laki-laki dengan wanita. Nah, ya, jadi lalu kemudian dijelaskan lagi dalam pengakuan iman rasuli itu dia menderita, mati, kemudian dikuburkan, lalu kemudian pada hari ketiga bangkit. Jadi saudara, Yesus kita itu harus jelas dia bangkitnya itu harus hari ketiga, nggak boleh hari kedua kecepatannya, nggak sesuai dengan nubuat. Ya, nggak boleh juga hari keempat, nggak bisa. Nah, matinya pun ya harus seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab itu. Nah, itu maka saudara, pengajaran-pengajaran yang misalnya kita dengar di luar sana yang mengatakan Yesus itu sebenarnya nggak disalibkan, Yesus itu sebenarnya digantikan, atau Yesus itu nggak benar-benar mati. Kalau Yesus itu nggak benar-benar mati, berarti bukan dia Mesias yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nah, tapi faktanya bahwa ya itu fakta sejarah, saudara. Yesus itu benar-benar mati dari ya mudah-mudahan suatu saat kita punya waktu untuk melihat itu ya, bagaimana rancangan Allah tentang keselamatan itu diatur sedemikian indah ya kan. Jadi Yesus itu benar-benar mati. Jadi semua hal yang dinubuatkan tentang Kristus dalam Alkitab itu digenapi dengan sempurna. Apakah kelahirannya dia dari suku apa, lahirnya di mana, itu kan ada nubuatan-nubuatan terhadap Kristus itu. Nah, lalu kemudian, jadi mengetahui siapa Tuhan Yesus, saudara, kalau hanya sebatas di sini kita, sebenarnya kita kalah jauh dengan iblis. Ya, saya sering katakan, seandainya kita berikan gelar pengetahuan terhadap siapa Yesus, ya kita berikan gelar teologi kepada iblis itu, mungkin doktor yang gelarnya itu nanti dia kenal sekali. Ya, bahkan kita yang sekarang masih banyak bingung dengan Tritunggal, bagi iblis itu bukan sesuatu yang membingungkan, dia sudah kenal itu. Dia sudah pernah melayani Allah Tritunggal itu. Ya. Banyak juga tokoh-tokoh agama ya tahu siapa Yesus. Tapi iman nggak bisa hanya di sini. Harus masuk ke dalam tahap yang kedua ini yang disebut dengan meyakini dan setuju terhadap semua fakta-fakta tentang Tuhan Yesus. Jadi apa yang dicatat di Alkitab itu setuju, kita setuju. Jadi itu yakin benar seperti itu. Nah, jadi kalau kita buat ini, jadi di sini banyak orang yang tahu, ya. Tapi kalau sudah sampai kita ke bagian kedua ini sudah semakin sedikit orang. Ya. Jadi tokoh-tokoh agama ya atau pengajar-pengajar di agama lain itu, karena ada namanya nanti itu perbandingan agama ya, itu belajar itu tentang agama lain, ya mereka tahu siapa Yesus. Tapi itu hanya sebatas pengetahuan. Apakah mereka meyakini dan setuju dengan fakta itu? Oh, tentu tidak. Ya.
Nah, bahkan barangkali orang Kristen banyak hanya sampai di sini imannya. Ya, yakin, pokoknya yakin gitu ya. Tidak boleh berhenti di sini, harus sampai kepada tahap yang ketiga ini. Ya, jadi ini satu alur ya saudara-saudara, tahu siapa Tuhan Yesus, lalu dari pengetahuan itu muncul keyakinan, muncul persetujuan, lalu kemudian sampai kepada tahap yang ketiga ini, akhirnya kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus ada dua hal. Pertama, berserah atau menyerahkan diri secara total kepada Tuhan Yesus. Ya, berserah. Lalu tidak cukup hanya berserah, saudara, harus sampai kepada tahap ini. Menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita, sebagai Tuhan, sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Dan ternyata kalau kita lihat di Alkitab, pada saat seperti inilah, artinya pada saat seseorang menerima Tuhan Yesuslah, terjadi perubahan status dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Ya, itu ayat-ayat yang sudah sangat biasa bagi kita kan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya ya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi hanya ketika seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, nah di sanalah dia kemudian dirubah statusnya dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Nah, itu maka sebenarnya menerima Tuhan Yesus ini, ya paling tidak dalam pengalaman hidup saya, ya ini adalah satu anugerah yang sangat indah. Ya, saya tidak bisa melukiskan dengan kata-kata bagaimana indahnya, bahagianya pada saat saya menerima Tuhan Yesus. Barangkali juga saudara mengalami pengalaman itu. Ya, sukacita, bahagia. Ya. Nah, maka betul bahwa menerima Tuhan Yesus ini adalah anugerah terindah, saudara. Jadi bukan hanya waktu Allah menganugerahkan anaknya itu. Ya, walaupun itu satu anugerah yang besar, tapi akan realitasnya adalah keindahan anugerah itu kita alami ketika kita membuka hati menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah kalau akhirnya orang tidak mau percaya atau tidak mau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, nah maka ini pilihan, ya ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Jadi saudara, Allah sudah menganugerahkan itu bagi kita. Dia memilih kita. Ya kan? Lalu kemudian apa respons kita? Nah, ini penting catatan ini bagi kita dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, berarti dia menolak anugerah Tuhan. Maka tidak ada cara lain, tidak ada konsekuensi lain yang akan dia alami, kecuali dia akan mengalami penghukuman. Ya. Nah, itu konsekuensi logis yang akan dialami oleh orang yang tidak mau percaya atau menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, nah ini bahan yang coba saya bagikan kepada kita, ya, dengan topik kita ini. Jadi anugerah Allah terindah itu adalah Kristus sendiri yang dianugerahkan kepada kita, dan kemudian menjadi nyata itu dalam kehidupan kita ketika kita membuka hati menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC, barangkali kita akan diskusi, ya kan, mendalami topik ini, sesuatu yang sudah sangat sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan kita sendiri barangkali juga sudah menyampaikannya. Mari kita diskusikan. Oke. Oke, udah bisa kedengaran ya suaraku ya? Ya, bisa. Oke, thank you. Ya, oke, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk teman-teman ada kesempatan untuk boleh bertanya
berdiskusi tentang materi atau tentang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, tentang anugerah yang terindah yang sudah Tuhan berikan. Ya. Kira-kira ada pertanyaan, teman-teman? Boleh langsung dibuka aja mic-nya ya. Atau mungkin ada yang mau di-sharing juga boleh. Kira-kira ada pengalaman atau ada mungkin dalam pikiran sudah menyimpulkan sesuatu tapi masih agak bingung nih, bener nggak sih ini kesimpulanku gitu. Oke, mungkin untuk sharing bisa dari aku dulu ya. Aku tadi ada menyimpulkan sesuatu lah gitu ya. Jadi secara garis besar yang kalau aku simpulkan sendiri adalah anugerah itu sebenarnya diberikan cuma-cuma untuk semua orang, tetapi ketika kita tidak meresponinya berarti ya kita nggak bisa dapet gitu. Ya, mungkin contoh yang bisa aku kasih adalah kalau ada seseorang gitu yang kasih ya mungkin dekat-dekat ini THR lah ya kita bilang ya. Ada orang gitu dengan cuma-cuma bisa memberikan THR kepada siapalah mungkin orang satu kampung gitu. Tapi kalau misalnya kita salah satu penduduk kampung itu nggak datang untuk menjumpai orang yang memberikan THR itu, ya dia nggak dapet gitu. Ya itu mungkin analogi yang terpikirkan olehku gitu. Kira-kira mungkin teman-teman punya kesimpulan lain atau mungkin punya feedback lain yang ada dalam pikirannya setelah mendengarkan firman itu gitu. Atau mungkin teman-teman ada keluhan apa gitu. Kayaknya aku dari tahapan menjadi orang percaya itu kayaknya aku masih di tahap yang aku tahu siapa Tuhan Yesus gitu. Cuma sampai tahap situ. Nah, terus bagaimana cara mengupgrade supaya aku naik tahapan nih menjadi oh aku yakin gitu. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang seperti itu. Dan kira-kira gimana? Mau bertanya lagi? Oke, silakan Kak. Ya, aku mau bertanya. Di sini Bang, tadi kan Abang ada bilang ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Itu salah satunya berserah total. Maksudnya di sini total itu yang seperti apa ya Bang? Itu yang berserah total itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Abang juga ada bilang kan, kalau misalnya kita melayani terus misalnya waktu sedang melayani ada yang nempelin kita atau gimana, dan nggak semua orang dapat kesempatan seperti itu dan harusnya kita bersyukur. Berarti merupakan satu kebahagiaan gitu ya Bang. Kalau misalnya ketika kita melayani Tuhan, kita dicaci maki gitu, dihina, dipukul atau gimana gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan kita pun sudah tahu bersama gitu kan bahwa keselamatan itu kan universal gitu kepada setiap orang. Lalu bagaimana Bang dengan pengajaran kayak saksi Yehova gitu kan? Jadi hanya suku orang-orang tertentu saja gitu keselamatan itu. Nah, yang terakhir bagaimana kita gitu ya. Kita sebagai orang muda yang sedang belajar firman Tuhan menyikapi semua ini dan menempatkan diri kita gitu atas pengajaran-pengajaran yang terbaru saat ini seperti yang tadi sempat Abang bukakan itu Henny Christianus itu gitu bahwa untuk memperoleh keselamatan menuju surga itu
ada 3 jalan gitu. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke. Ntar dulu, aku udah lupa pertanyaanmu. Banyak kali. Satu-satu lah ya. Satu ya. Yang pertama tadi apa? Berserah total yang seperti apa yang dimaksud gitu. Kadang kan kita, ya aku udah berserah gitu, tapi total yang seperti apa gitu. Ya, itu tadi kan bermula dari kata mengandalkan Tuhan itu ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya buka lagi share screen-nya ya. Mana tadi? Ya. Ini ya kan, jadi mempercayakan diri kepada Tuhan. Jadi ada orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tapi di sisi lain dia tetap mengandalkan kekuatannya. Ini kan mempercayakan diri. Jadi seperti orang yang naik pesawat, contoh ya kan. Kalaupun dia misalnya khawatir dengan badai yang ada atau ada turbulensi misalnya kan, dia sebenarnya tidak mampu melakukan apa-apa untuk menolong dirinya kan. Dia hanya percaya saja kepada pilot itu. Ya. Jadi kalau dia semakin hepot di kapal itu justru merugikan dirinya. Jadi berserah total itu secara keseluruhan kita serahkan kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, itu namanya itu ya. Jadi ini kan dalam konteks keselamatan kan ada orang yang seperti tadi dia ada namanya iman plus ya kan, iman plus. Jadi dia percaya kepada Tuhan Yesus tapi dia tetap harus juga melakukan perbuatan baik, dan itu dibuatkan menjadi syarat keselamatan. Itu berarti dia tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus, dia masih mengandalkan perbuatan-perbuatan baiknya itu untuk mendapatkan keselamatan itu. Nah, saya kira itu ya. Lalu yang kedua tadi, nanti teman-teman yang lain bisa juga menambahkan jawabannya ya. Yang kedua tadi apa sih? Belum sempat saya catat tadi pertanyaanmu. Yang kedua itu Bang ini, kalau misalnya kita melayani gitu ya, kita melayani, kemudian pada saat kita melayani itu kita dihina, dicaci maki atau ditempeleng gitu. Terus tadi kan Abang sampaikan harusnya kita bersyukur karena tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu gitu. Berarti dapat disimpulkan kalau kita mengalami hal itu merupakan satu kebahagiaan gitu atau kebanggaan gitu, Bang. Ya. Jadi kan tentu kan pertama harus kita pastikan dulu lah bahwa kita tidak melakukan kesalahan dalam pelayanan itu kan gitu ya. Juga tidak memancing-mancing orang supaya bereaksi terhadap kita ya kan. Ada pengalaman para murid seperti itu ya waktu di Kisah Para Rasul itu. Nah, ketika mereka ditangkap lalu dipenjarakan, nah setelah dilepaskan, yang membuat mereka bersukacita bukan karena dilepaskan itu, tapi mereka memahami bahwa mereka dianggap layak, ya, dianggap layak untuk mengalami penderitaan itu karena Kristus. Ya, dalam Kisah Rasul 5 ayat 41 dikatakan seperti ini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, saya kira ayatnya jelas ya kan. Nah, tapi sekali lagi pastikan bahwa kita memang melayani dengan benar ya kan. Kita pernah ada pelayanan di apa ya, walaupun ini masih sangat ringan, di Tebing Tinggi, di salah satu gereja yang besar di sana. Waktu itu kita buat ceramah tentang narkoba ya dan seks bebas. Nah, setelah selesai penyampaian materi tentang
narkoba dan seks bebas itu, lalu kan biasanya kan ada KKR itu. Nah, waktu KKR itu bertepatan dengan waktu sermon pengerja gereja pada saat itu. Lalu ribut mereka dan dimatikan lampu. Ya, hanya karena Pak Pendeta ini, waktu itu belum pendeta beliau, mencontohkan gaya hidup orang yang mabuk misalnya kan. Ya. Jadi dianggap itu sesuatu yang melecehkan mimbar ya kan. Nah, akhirnya dimatikan lampu. Ya, dan waktu itu hanya satu orang yang bertobat. Waktu itu ya kan. Ya, dalam pengertian kita lah yang memberikan keputusan menerima Tuhan Yesus, hanya satu waktu itu. Dari sekian ratus itu siswa waktu itu. Nah, memang jengkel juga sebenarnya kita ya kan dalam hati waktu itu. Nah, tapi akhirnya ya kita melihat itu adalah satu kondisi yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, jadi saya kira apa yang dikatakan oleh kisah para rasul ini ya kan, pengalaman murid-murid itu, Simon Petrus dan Yohanes itu, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, mereka akhirnya kan ditangkap oleh karena mereka sedemikian gencar memberitakan Yesus, lalu kemudian dipenjarakan. Nah, setelah mereka disidangkan lalu dilepaskan, sekali lagi saya baca, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena, jadi sekali lagi, mereka gembira bukan karena mereka dilepaskan, bukan. Tetapi karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, atau kita bandingkan lagi dengan, atau kita buka satu lagi ayat misalnya dalam Filipi pasal 1 ayat 29, misalnya dikatakan demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi menderita untuk Kristus itu karunia loh. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun saya misalnya minta-minta sama Tuhan supaya punya pengalaman seperti rasul-rasul itu, belum tentu dikasih loh. Jangan-jangan saya nggak dianggap layak gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya melayani sekarang ini, maaf lah ya, terlalu banyak alasan sebenarnya. Udah begini, udah capek kali, sekian kali aku PA segala macam, belum ada apa-apanya sebenarnya. Ya, saya satu hari ini membatalkan 2 pelayanan konseling. Ya, itu bukan karena saya bukan karena takut nggak kuat, bukan. Karena memang waktunya nggak bisa lagi diupayakan. Ya. Dan saya tadi pulang dari penghiburan itu tergeletak sebentar di rumah ya. Lalu tarik napas terengah-engah gitu ya kan. Lalu harus mengerjakan lagi satu pekerjaan. Nah, ini nanti maka saya kalau boleh nanti sebelum 9:30 sudah harus selesai kita ini. Saya harus ke fotokopi lagi mengambil apa gitu ya. Terengah. Tapi ya akhirnya saya juga bersukacita. Tuhan mempercayakan itu bagi saya. Ya. Saya pernah katakan itu kepada seorang teman karena sudah mulai kasih alasan-alasan ya kan. Jadi beliau hampir-hampir mengatakan, jadi aku aja semua katanya kan. Lalu waktu itu saya bilang, saya pakai kata ini ya, saya sebenarnya iri dengan Amang, saya bilang. Karena saya tidak dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan seberat yang Amang kerjakan, saya bilang. Ya, bisa lah mengerti maksud saya ya. Nah, jadi itu saudara, menderita bagi Kristus itu tadi saya pakai kata-kata itu supaya agak agak mana istilah itu agak keras lah gitu ya kan. Tetapi memang harus kita siapkan diri kita di situ dan harus kita pahami itu pun anugerah. Jadi teman-teman kalau pelayanan misalnya akhirnya kadang-kadang juga yang naik angkot misalnya kan lama kali baru datang angkotnya kan. Udah datang itu jalan lambat kali gitu ya. Nah, nikmati saja lah, ya kan? Nikmati saja lah. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan di dalam pelayanan itu. Bagaimanapun kondisinya, apakah seperti pengalaman teman hampir diperkosa, itu masih hampir diperkosa loh, karena pelayanan gitu kan. Nah, itu pun sesuatu yang disyukuri dan Tuhan juga melepaskan dia dari kondisi. Baik, itu saya kira ya. Ada lagi yang ketiga tadi apa sih? Itu Bang, keselamatan kan
Ya, yang ketiga, Dek. Keselamatan itu kan universal gitu ya untuk semua orang. Bagaimana Bang dengan pengajaran kayak saksi Yehova gitu? Jadi hanya untuk orang tertentu saja gitu keselamatan itu. Dan yang terakhir kita sebagai orang Kristen pemuda gitu yang sedang belajar gitu bertumbuh gitu ya. Bagaimana menyikapi hal demikian dengan pengajaran-pengajaran yang sedang marak pada saat ini, Bang? Itu aja. Iya. Nah, itulah pentingnya kita melihat sebenarnya apa ya dari Alkitab ya kan. Jadi bisa saya lihat dulu ini ya. Bisa saya bagikan satu ini ya. Agak panjang sedikit ya. Sorry. Saudara, ini apa ya? Mungkin ini bisa menolong kita memahami rancangan Allah tentang keselamatan itu ya. Nah, ini selalu saya sampaikan kepada adik-adik yang kalau berguru malua ya kan, supaya benar-benar memiliki dasar yang kokoh tentang konsep keselamatan itu. Jadi rancangan Allah tentang keselamatan ini itu berlaku universal. Nah, itu dimulai dengan Kejadian 3 ayat 15 yang kita sebut dengan proto-evangelium itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya, itu keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, siapa keturunan perempuan yang pernah meremukkan kepala iblis? Nah, itu sebenarnya nubuatan jauh ya terhadap Kristus yang akan mati dan bangkit itu. Ya, jadi proto evangelium. Jadi saudara, kalau menjelaskan keselamatan harus dimulai dari sini. Kalau tidak dimulai dari sini, sulit kita nanti menjelaskan banyak hal. Nah, jadi Kejadian 3:15 ini, nah itu sebenarnya nubuatan pertama tentang Kristus yang akan mati dan bangkit. Ya. Lalu untuk menggenapi rencana ini, Allah kemudian memilih Abraham itu. Nah, ini di kelas teologi dipelajari itu ada namanya perjanjian-perjanjian itu ya. Ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Abraham, ada perjanjian sentral gitu kan. Nah, Allah memanggil Abraham, nah yang akhirnya menjadi bangsa Israel atau kita sebut dengan orang-orang perjanjian lama. Orang-orang perjanjian lama kalau mau selamat harus percaya kepada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Nah, di sini sebenarnya nanti berkembang istilah mulai dari keturunan perempuan sampai kepada istilah Mesias. Nah, siapa orangnya? Mereka belum tahu. Belum tahu siapa orangnya ini. Nah, tapi konsep keselamatan itu, saudara, sekali lagi itu mulai dari awal itu Allah sudah kumandangkan di Alkitab itu iman. Nah, kepada satu pribadi ini yang kita sebut dengan Tuhan Yesus atau Kristus ya. Nah, ini ada nubuatan yang berkembang nanti. Nah, lalu setelah Kristus muncul namanya gereja atau kita sebut dengan orang-orang perjanjian baru. Jadi gereja atau orang-orang perjanjian baru atau orang-orang setelah Kristus ini kalau mau selamat juga harus percaya. Nah, sekarang kita tidak sebutkan lagi keturunan perempuan, tetapi percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit. Kenapa? Karena sudah lengkap buktinya, sudah digenapi semua ini. Kita tidak mencari-cari lagi siapa orangnya ini yang meremukkan kepala ular itu. Siapa keturunan perempuan itu? Enggak kita cari-cari lagi. Sudah digenapi. Bisa ya? Nah, jadi kalau percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit ini, nanti kalau dia mati ya ke surga. Oke. Ya, kalau tidak percaya ke neraka. Nah, waktu Allah memanggil Abraham itu, ya, praktek agama Hindu itu sudah ada. Prakteknya ya. Belum ada agama waktu itu. Jadi apa cirinya? Nah, penyembahan terhadap ciptaan ya kan.
Dilihat bulan, kagum dia disembah. Lihat batu besar, disembah. Lihat pohon yang rindang, menyejukkan, disembah, gitu kan. Nah, orang-orang Hindu pun kalau mau selamat harus percaya kepada Yesus. Nanti kita lihat kenapa seperti itu. Nah, lalu setelah Hindu muncul agama Buddha, mereka pun kalau mau selamat harus percaya kepada Yesus. Lalu muncul ini lagi agama ini. Kalau mau selamat harus percaya pada Yesus. Nanti ada lagi di sini bangsa-bangsa dan agama-agama, termasuk saksi Yehova tadi. Kalau mau selamat harus percaya kepada Yesus. Dari mana kita tahu ini? Kenapa kita berani mengatakan ini? Ya, dari penjelasan ini. Nah, nanti memang dalam Perjanjian Baru kan ada kata-kata firman Tuhan yang mengatakan seperti dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus ini ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya, benar ini di dalam Perjanjian Baru. Tapi untuk menjelaskan ini, ya, kenapa sampai seperti ini modelnya rancangan Allah tentang keselamatan itu? Nah, ini harus bermula dari sini, Kejadian 3:15 ini. Waktu Allah menyampaikan rancangannya untuk menyelamatkan manusia berdosa itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Lalu pertanyaannya, waktu itu sudah ada nggak orang yang meninggal? Belum ada. Adam dan Hawa sudah punya anak nggak? Belum. Berarti apa yang disampaikan Tuhan di sini, Kejadian 3 ayat 15 ini, berlaku untuk Adam dan semua keturunannya. Nah, oke, udah gampang ya. Jadi janji keselamatan yang Tuhan sampaikan di sini, ya, disampaikan kepada Adam dan Hawa, ya, dan itu berlaku untuk Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Maka pertanyaannya adalah, ada nggak kira-kira manusia di dunia ini yang lahir ya di luar dari garis keturunan Adam dan Hawa? Tidak ada. Berarti rancangan Allah tentang keselamatan ini berlaku untuk semua umat manusia. Nah, kalau begitu bagaimana dengan konsep-konsep keselamatan yang diajarkan di luar dari ini, termasuk dengan evangelis tadi itu ya kan, ada tambahan-tambahan ya kan. Nah, itu semua namanya penyimpangan. Ya, itu semua namanya penyimpangan dari rancangan Allah. Termasuk yang ini yang digembar-gemborkan oleh agama ini. Ya. Yang nabi yang paling sempurna ini ya kan. Itu juga termasuk penyimpangan dari rancangan Allah. Nah, maka saudara, lalu bagaimana kita menyikapi ajaran-ajaran sesat itu? Ya, maka tidak ada pilihan, kembalilah Alkitab. Ya, kembalilah ke Alkitab, belajarlah. Teman-temanku di sini ya, bukalah kelompok kecil, ya, bukalah kelompok kecil. Saudara, mungkin bisa saya pakai istilah ini ya. Kami saja yang senior-senior kalian ini, ya, saya, Bang Ramlan, ya kan, Bang Gerhard, Pak Tobing, Pak Peter Tobing, pendiri yayasan ini, masih belajar loh, masih belajar. Nah, kami sekarang sedang mendalami kitab Yeremia. Asik sekali, banyak sekali kebenaran-kebenaran yang kita temukan di sana. Ya, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang akhirnya membuat kita semakin kagum atau semakin memperdalam pemahaman kita. Nah, jadi kalau baru baca sekali Alkitab sudah merasa hebat, tepuk-tepuk dada, belum ada apa-apanya, saudara. Ya, jadi teman-temanku di sini, adik-adikku di sini, ya, berilah dirimu belajar Alkitab, belajar firman Tuhan ya kan. Ya, jadi kalau bila penting nanti tawarkan kepada kakaknya kan, bilang sama Bang Ramdan, Bang, aku pokoknya apapun Abang bilang, pokoknya aku harus les Alkitab aku bayar pun jadi gitu. Jangan lagi dibujuk-bujuk ya kan. Dek, PA kita ya, bisa lah ya. Capek kali pengurus bujuk-bujuk itu, seolah-olah pengurus yang penting tahu firman Tuhan. Enggak, saudara. Maksud saya begini, kenapa untuk mata pelajaran lain kita rela mengorbankan uang? Coba misalnya, les kimia, les bahasa Inggris,
Kita rela korbankan uang untuk itu, les matematika. Ini belajar firman Tuhan gratis, nggak mau. Lah itu kesalahan kita. Jadi saudara, ya ya bersyukurlah kita ada di sini, ada abang-abang kita, kakak-kakak kita yang sedia untuk memimpin kita, berilah diri. Apalagi di zaman sekarang kan dengan kemajuan teknologi informasi ini, kecanggihan alat-alat ini, kita bisa PA tanpa ketemu. Ya kan? Adik-adikku yang wanita nggak perlu pakai lipstik pun bisa PA ya kan? Ya kalau mandi ya mandi lah pulanya, jangan pula nggak mandi ya kan. Maksud saya kita sekarang sudah sangat rileks loh. Di rumah kita, maaflah rebahan pun bisa belajar firman Tuhan dipimpin abang-abang gitu kakak. Beda dengan kami dulu, harus jumpa di EPDPA. Gitu loh. Belum lagi kita datang, rupanya pemimpinnya nggak datang. Nggak ada bisa komunikasi. Sekarang kan enak ya, maaf ya dek, abang nggak bisa datang. Loh, udah nampak kita langsung di WA semua. Oh, nggak ada yang datang kemudian misalnya ke EPDPA kan. Kalau kami dulu nggak ada telepon seperti sekarang. Pokoknya sesuai dengan jadwal hari Sabtu jam 10, PA di EPDPA. Datang di situ. Ternyata udah tunggu, nggak datang pemimpinnya. Kita pun bingung, kemana nih pemimpin kok nggak datang. Nah, minggu depan baru tahu. Nah, tapi itu pun kita masih bersuka cita loh. Saudara, jadi saya kira itu yang bagus sekali apa yang dikatakan Lucy tadi. Marilah kita beri diri kita belajar. Nah, saudara, ini maaf ya. Saya kan bukan sarjana teologi ya. Saya sarjana ekonomi loh. Jelas ya, nak. Gelar saya jelas ya di Yayasan IPDP ya kan. Sarjana ekonomi ya kan. Lalu dari mana saya tahu ini? Ya belajar. Oke, baik. Saya kira itu aja ya. Nah, tapi sekali lagi saudara, ini penting saudara pahami dengan bagus. Jadi tidak ada jalan keselamatan lain ya. Jadi bukan reka-rekaan daripada ahli-ahli teologi ini, bukan. Itu memang satu benang merah yang nyata sekali di Alkitab. Ya. Dan itu hebatnya Alkitab kita itu. Dan kalau kita bicara tadi tentang anugerah itu, nah di sini dimulai sebenarnya. Itu justru pada saat manusia itu baru memberontak terhadap Tuhan. Jadi kalau kita bisa katakan di dalam kepanasan amarah Tuhan, ya, disitulah dia mengumandangkan anugerah itu untuk menjadi solusi atas keberdosaan Adam dan Hawa. Harusnya kita kagum ya, kan? Terharu dengan Tuhan kita itu ya, bangga dengan Tuhan kita itu. Baik, saya kira itu. Saya kembali. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Apakah kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Di sini bisa dengar suara tak? Bisa ya? Kayaknya aku bisa. Bisa ya? Oke, thank you. Soalnya agak-agak udah trauma jadinya. Iya, ini ada masuk chat DM pribadi ya di chat room-nya kita. Kalau misalnya teman-teman ada mungkin yang bertanyakan boleh. Ini ada masuk satu pertanyaannya, Tuang. Katanya, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, apakah kita perlu untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Mungkin hidup yang ini ya, hidup yang benar-benar terisolasi lah mungkin ya, atau mungkin entah itu maksudnya kita akhirnya tidak boleh lagi berteman dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mungkin begitu, soalnya nggak begitu jelas pertanyaannya. Oke, itu dia pertanyaan itu. Bolehkah kita berteman dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus ya? Kalau kita sudah menerima Yesus, kira-kira gitu tadi ya? Iya. Mungkin kita harus belajar dengan Tuhan Yesus ya. Yesus itu waktu dia datang ke dunia ini kan dia pribadi yang maha kudus ya kan. Nah, apakah dia kemudian mengasingkan diri?
Lalu setiap lihat ada orang datang, misalnya, oh ini manusia berdosa, lalu dia menyingkir, gitu kan, goyang-goyang badannya di jalan itu kan, menyingkir ya. Saudara, yang dilarang Tuhan itu bergaul dengan orang yang tidak satu iman, menjadikan mereka menjadi sahabat, di mana yang menjadi tempat di mana kita juga curhat gitu, apalagi sampai kemudian kepada teman hidup. Tapi yang jelas Allah mengajari kita untuk mengasihi sesama manusia. Gitu ya kan? Allah mengajar kita untuk mengasihi sesama manusia. Jadi semua manusia sesama kita. Nah, jadi kalau kita tidak berteman dengan mereka, bagaimana kita menginjili mereka? Kalau saudara nanti belajar tentang pengalaman teman-teman di EE, ya, Evangelism Explosion. Nah, kesaksian mereka atau survei mereka mengatakan kebanyakan yang dimenangkan dalam pelayanan itu dimulai dari persahabatan. Nah, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi ya nggak ada masalah dong. Ya, jadi jangan juga menjadi akhirnya kita menjadi orang-orang askes ya kan, untuk menjaga kekudusan hidup lalu masuk ke liang-liang gitu kan, mengisolasi diri, nggak mau bergaul dengan orang. Nah, Tuhan Yesus mengatakan ya yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bangunlah relasi dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, supaya kita bisa memenangkan mereka. Tapi untuk sampai kepada tahapan misalnya untuk menjadi teman hidup, ya tidak boleh dong. Untuk menjadikan dia pacar, nggak boleh. Boleh. Ya. Nanti lama-lama kalau begitu nanti kita akan buat juga seperti tulisan-tulisan orang kan, menerima kos hanya orang Kristen gitu ya. Nah, lama-lama tokonya pun menerima pelanggan hanya orang Kristen. Ajab kita. Ya. Jadi lama-lama mereka buka juga nanti di jalan-jalannya. Yang bisa lewat hanya orang ini, gitu kan? Kita nggak bisa lewat di situ. Ya, oke, bisa ditangkap maksud saya. Nah, nggak tahu kita siapa yang menanyakan itu, saya kira ya. Itu hal yang umum sih, kita harus memang membangun relasi dengan mereka. Saudara, kita ini di atas, ya, anak-anak Tuhan itu di atas. Kita harus mengalirkan kasih kepada mereka. Ya, jadi kitanya merasa kita ini biasa-biasa saja di hadapan mereka. Maksud saya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ini, yang sudah hidup dalam firman ini. Sebenarnya mereka sendiri melihat sesuatu yang unik dalam diri kita. Ya. Itu maka ya memang kadang-kadang kita di hadapan di belakang kita dimaki-maki, tapi waktu berjumpa dia sendiri pun segan gitu. Jangankan mereka, dukun aja takut sama kita. Dukun, ya, tahu dukun ya. Tatap wajahnya dia pun tunduk gitu. Kenapa? Kita punya wibawa surgawi. Nah, sekali lagi apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus itu, ya itulah yang kita teladani kan. Dia dengan coba lihat ya, dengan orang perempuan sundal itu yang disingkirkan orang itu, datang dia kan. Perempuan Samaria yang sumur Yakub itu, datang dia. Orang kusta itu kan sebenarnya nggak boleh dong, menurut hukum Taurat nggak boleh didekati mereka itu. Ya justru Yesus datang. Ya. Makanya Injil Lukas itu ada orang yang memberikan temanya kan, Yesus itu sahabat orang berdosa. Nah, Injil Lukas ya, ada orang yang memberikan tema seperti itu untuk Injil Lukas. Baik, saya kira sampai di situ. Kembalikan ke MC. Oke, Tulang, ini ada satu lagi pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mau bertanya, bagaimana dengan seseorang? Aku juga masih agak rancu sih, tapi kita baca sama-sama lah dulu ya. Bagaimana dengan seseorang yang di awal percaya kepada Kristus, akan tetapi dalam perjalanan hidup dia berpaling dari Kristus ataupun maksudnya pindah agama, gitu. Nah, ini pertanyaannya aku bingung. Apakah ketika tidak ada di dunia ini menerima hidup yang kekal atau anugerah terindah atau kebinasaan? Aku nggak ngerti. Apakah ketika tidak ada di dunia ini menerima hidup yang kekal, anugerah yang terindah atau kebinasaan? Mungkin aku sih menanggapinya
apakah ketika orang yang seperti ini di awal dia sudah percaya sama Kristus, sudah terima Kristus lah gitu ya, terus dia pindah agama. Yang tadinya kan kita katakan bahwa ketika kita sudah percaya hidup yang kekal itu sudah ada sama kita. Ketika kita pindah agama, gimana gitu? Apakah akhirnya kekekalan itu dibatalkan atau gimana? Itu mungkin yang aku tangkap sih. Kali pertanyaannya ya. Menjelaskan ya. Kita semenjak manusia jatuh ke dalam dosa kan, ini saya sebut dengan manusia dalam dua kerajaan, ya kan? Jadi, nah kita tadinya sebenarnya satunya ini kan, kerajaan Allahnya semua ini kan. Nah, lalu kemudian iblis memberontak, nah lalu kemudian juga membangun kerajaan, dan akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa. Nah, semua manusia sesuai dengan yang kita baca di sini sudah berdosa. Ya tentu kita sepakatlah di sini kan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Udah pasti di dalam kerajaan iblis ini kan, nggak di sini nih kan, nggak di dalam kerajaan Allah ini ya kan. Udah pasti sih dia dikandung dalam dosa. Lalu dalam Yohanes 8 ayat 44a dikatakan, nah iblislah yang menjadi bapamu. Jadi kalau bapaknya iblis berarti dia anak iblis. Nggak mungkin di sini dia. Ya kan? Nah, di orang yang di sini itu bisa dikatakan secara umum itu orang yang beragama. Ada juga yang ateis ya kan. Orang Kristen sebagian besar ada di sini. Makanya saudara jangan pernah terkecoh misalnya sampai ada juga yang mengatakan kalau sudah dibaptis sudah pasti sini udah masuk dalam kerajaan surga ini. Kalau sudah sini enggak juga ya kan. Nah, lalu kita hubungkan dengan ini tadi ya, ada jalan ya yang kita baca tadi ya, jalan kepada Bapa. Nah, ini lalu percaya dan beriman. Nah, ini ada satu ayat yang penting sekali kita pahami ini, Yohanes 5:24 ini. Rupanya, nah ini ada orang ini yang imannya sangat bagus ya. Ini ada kalau saudara baca nanti ini Markus 12:34 ini. Inilah orang yang paling baik sedunia. Ini ahli Taurat ini kan. Lalu waktu Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, ahli Taurat itu, lalu dibilang di ayat 4 ini, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, lalu ia berkata kepada ahli Taurat itu, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau tidak jauh dari kerajaan Allah berarti dekat. Dekat dengan kerajaan Allah berarti belum masuk. Benar ya? Jadi inilah orang yang paling baik, manusia yang paling baik, prestasi iman yang bisa dicapai hanya dekat dengan kerajaan Allah, tapi tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka sesaleh-salehnya manusia, kita ikuti dengan istilah yang ada di dunia ini, sesaleh-salehnya manusia, sebaik-baiknya manusia, dia hanya mampu mencapai prestasi iman tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau dia mati pasti masuk neraka. Nah, lalu ada jalan Tuhan sediakan di sini, yaitu Yesus. Oke. Kenapa bisa begitu? Nah, ada jalan di sini. Ya. Nah, ini ada Yohanes 5 ayat 24 ini. Di sini ada kata pindah. Jadi kalau orang percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, sebenarnya itu nanti bermuara kepada Tuhan Yesus itu ya. Kata percaya itu nanti akhirnya bermuara kepada iman kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, nah dikatakan di sana ia memiliki hidup yang kekal, berarti tidak di sini lagi. Nah, ia tidak akan turun dihukum, tidak akan masuk neraka. Kenapa? Dikatakan sebab ia sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi kalau orang menerima Yesus dalam hidupnya, kan dia kan menjadi anak Allah kan? Ya ini dong. Kalau dia anak Allah nggak mungkin di sini. Yang di sini itu anak iblis. Bisa ya? Nah, jadi kalau orang sudah menerima Yesus dalam dirinya, berarti Yesus ada dalam hatinya, maka pada saat itulah ya, pada seketika itu juga dia diadopsi menjadi anak Allah. Maka ketika dia anak Allah, dia pindah.
dari kerajaan iblis ini kepada kerajaan Allah. Nah, tentu Allah juga jadi statusnya anak Allah, ya kan? Dia menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nah, Tuhan mengharapkan imannya itu maju gitu, walaupun faktanya tidak seperti itu ya. Nanti akan numpang lonong juga gitu kan. Nah, oke, sekarang kalau dia misalnya di sini tidak menaati firman Tuhan, apakah dia kehilangan keselamatan? Tidak. Saudara, status ini permanen. Ya. Menerima Yesus berarti Yesus hadir dalam kehidupan kita, status ini permanen. Dan ini dikukuhkan nanti dengan pematerahian, ya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sudah pindah. Jadi orang Kristen itu bukan bolak-balik di sini, bukan. Pindah sebentar ke dalam kerajaan Allah, berdosa, jatuh lagi, nanti pindah lagi, tidak. Saudara, bandingkan di sini perlu kita pahami, berbeda dosa yang di sini dengan dosa yang di sini, dosa yang dilakukan anak-anak Tuhan. Ya, teman-teman di sini masih melakukan dosa enggak? Atau masih sering nggak jatuh dalam dosa? Masih. Apakah hilang status sebagai Allah? Tidak. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, nah yang sebenarnya tidak bisa terjadi seperti itu. Yang mungkin terjadi adalah ada orang yang sebenarnya dia ada di sini, tapi perasaan sudah di sini. Perasaan sudah di sini. Karena sekali orang menerima Yesus, dia pindah ke dalam kerajaan Allah ini, dia akan tetap di sini sampai selama-lamanya. Nanti ada beberapa ayat menjelaskan ini. Bagaimana kalau hidupnya nggak benar? Nanti ada ayat-ayat menjelaskan itu. Dia tidak kehilangan keselamatan, tetapi dia tidak akan mendapatkan upah atau mahkota. Ya, jadi yang kalau di sini, jadi perasaan mungkin ini bisa juga dari seperti ini loh. Orang ahli Taurat ini saking baiknya dia kan, perasaan dia sudah anggota kerajaan Allah. Lalu pindah agama di sini itu. Tidak ada orang yang kemudian sampai kepada kerajaan Allah ini, lalu kemudian pindah lagi ke sini, jatuh ke sini, nggak ada. Ya. Jadi jangan lupa, satu-satunya jalan yang membuat orang pindah dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah ini Yesus. Ya. Tidak maksimal melakukan tugas, misalnya kita pelayan-pelayan ini, itu tidak sama dengan menolak Tuhan Yesus. Dan tidak mungkin juga kita menolak Tuhan Yesus, karena untuk membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus. Tidak mungkin juga Roh Kudus yang sama suatu saat kemudian mengatakan kutukilah Tuhan Yesus. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Nah, ini saudara saya jelaskan, bukan mau mengajarkan kalau begitu, ya yang penting kan sudah anak Tuhan. Bermain-mainlah dengan dosa, yang kuliah, nanti enggak apa-apalah waktu ujian belajar. Enggak gitu juga ya kan. Tahu maksudnya waktu ujian belajar? Waktu ujian baru buka-buka buku nyontek ya. Sekarang kalau udah online ya mungkin banyak juga seperti itu ya kan. Ya kan, atau bekerja nggak apa-apalah, atau udah dijamin keselamatan, korupsi pun nggak apa-apa, nggak hilang keselamatan, nggak gitu juga. Ya kan. Nah, saya kira itu jawabannya ya. Jadi saudara, sekali lagi tadi sudah kita belajar, anugerah itu memberikan keselamatan itu menjadi satu kepastian. Ya, jadi Allah sudah memberikan hidup itu bagi kita di dalam Kristus sebagai lawan dari kematian itu. Dan nilai hidup itu adalah kekal selama-lamanya. Ya, ini pemahaman istilah-istilah itu, pemahaman-pemahaman ini penting bagi kita yang akan meneguhkan, menguatkan kita, ya, betapa pastinya keselamatan itu. Jadi saudara, kalau Yesus itu datang dari sorga, mengalami penderitaan yang sedahsyat itu, tidak ada lagi orang yang pernah menyamai penderitaan Kristus itu. Lalu dia mati hanya untuk memberikan pengharapan yang mudah-mudahan, hanya untuk memberikan keselamatan yang bisa hilang. Saya kira itu sudah rugi sekali itu. Ya. Tapi Yesus itu datang dari sorga, dia tinggalkan segala kemewahan sorga itu untuk memberikan kehidupan yang kekal, untuk memberikan keselamatan yang pasti bagi kita. Oke? Ini kayaknya harus belajar apa ini, soteriologi ini dalam ini. Baik, sampai di sini saya kira penjelasannya.
Nggak boleh lagi bertanya. Sudah jam 9. Iya, kita batasi ya. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti dihubungi pengurus. Ya. Iya, boleh dihubungi pengurus atau kira-kira kalau nanti ketemu di Facebook, nah boleh ditanya di ini ya. Tapi nanti ujung-ujungnya mudah-mudahan bisa ketemu di kelompok PA ya, Tulang ya, bisa belajar lebih banyak lagi di kelompok kecil gitu. Karena memang satu-satunya akses kita untuk belajar lebih banyak itu lebih intens itu di kelompok kecil. Oke, ya terima kasih Tulang untuk pemaparan hari ini. Terima kasih.